Salam pecinta film. Di review film perdana ini, Hara akan mereview film yang berjudul Central Intelligence. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini diperankan oleh Dwayne Johnson dan Kevin Hart. Film dengan genre action komedi ini dibuka dengan adegan flashback dari 20 tahun yang lalu di sebuah sekolah yang menceritakan tentang dua tokoh utama yang saling bertolak belakang. Kelvin Joyner, si Golden Jet, atau disebut juga dengan CJ, merupakan idola semua orang di sekolah itu. Dan Robbie Wirdick yang selalu menjadi sasaran bulian. Semua orang menertawakan Wirdick, kecuali pasangan CJ dan Maggie. Here, man. Alur pun bergerak maju. CJ sudah bekerja dengan rekan kerja yang menyebalkan. Juga dengan kehidupan kantor yang menyebalkan baginya, yang bahkan harus ia lihat di jam makan siangnya bersama Maggie, yang saat ini sudah menjadi istrinya. Mereka membicarakan tentang reuni SMA yang sebentar lagi akan diadakan. Namun CJ berkata bahwa ia tidak mau hadir karena kini hidupnya payah. Dan di saat yang bersamaan, ia mendapat permintaan pertemanan yang ia terima tanpa pikir panjang. Yang kemudian mengaku bahwa ia adalah Robbie Wirdick. Scene berganti di mana CJ telah tiba di tempat ia dan Bob akan bertemu. Dan CJ terkejut saat ada yang menepuk bahunya yang ternyata adalah Wirdick alias Bob. Mereka pun saling berbincang dan ketika Bob mengambilkan minum untuk mereka, CJ terlibat masalah dengan pengunjung lainnya yang ternyata bersenjata. I don't like bullies. Bob kemudian membawa CJ menuju SMA mereka dulu. Saat berhenti di ruang ganti, Bob kembali mengingat kenangan buruknya dulu dan ia berterima kasih karena CJ lah satu-satunya yang menolong saat itu. CJ akhirnya menceritakan bahwa hidupnya kini berubah menjadi seorang yang payah. Bob lalu mengantar CJ pulang, yang berakhir dengan Bob yang menumpang tidur di rumah CJ setelah mendapat bantuan CJ untuk melihat apa yang disebutnya dengan pembukuannya. Di pagi hari, CJ terkejut melihat ruang tamunya yang berantakan dan pergi membukakan pintu. Betapa terkejutnya CJ ketika tamunya ternyata agen CIA yang mengejar Bob yang dilabeli sebagai buronan. Para agen itu kemudian mengikuti CJ ke kantornya. I'm gonna need you to step aside. This is a matter of national security. Hey, let's see some titties. Oh. Bob kemudian menelepon CJ sambil didengar agen PAM. Bob mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang ada di tangga darurat. Agen PAM pun langsung menuju tangga darurat. Sembari bergerak masuk kembali ke ruangannya, CJ mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Dan betapa terkejutnya CJ ketika Bob tiba-tiba muncul di ruangannya. Kemudian Bob menggunakan smartphone CJ untuk memesan Uber. Bob juga meminta dasi CJ secara paksa. Oh, save it, Jet. What? Fine, take it. Take it. Just right over You can here. have it. Okay, that. Listen to me. Listen. Okay. Listen to me right now. Bob, I don't know what it is that you're into, but what I do know is that I am really 100% out. Do you understand that? Bob lalu memberikan senjatanya yang malah membuat CJ langsung kabur dan berteriak. Hal itu membuat para agen kembali ke lantai itu. Dan Bob mengatakan agar CJ mau membantunya dengan berpura-pura menjadi sandera. Aksi saling tembak pun terjadi antara Bob dan para agen. CJ yang mau melarikan diri malah terjebak dalam situasi itu. You're doing a great job, Jet. Just give me a second, okay? You gotta call me back. You got me now.
Bob akhirnya kewalahan dan meminta pertolongan CJ. Di waktu bersamaan, sebuah pistol terlempar ke arah CJ. Dan terjadilah perebutan senjata antara CJ dan seorang agen yang berakhir dengan CJ yang ditolong oleh Bob dan kembali dimasukkan ke dalam keranjang. Bob dan CJ terkepung, namun ketika agen Pam mengatakan bahwa waktunya sudah habis, Bob malah melakukan hitung mundur. Bob amat bersemangat, berbanding terbalik dengan CJ yang histeris. Di saat bersamaan, Uber yang dipesan oleh Bob datang. Dan mereka pun berhasil melarikan diri. Di mobil, Bob dengan santai menjelaskan bahwa akun yang sempat dilacak CJ saat di rumahnya adalah situs pelelangan pasar gelap yang menunjukkan titik koordinat lokasi pelelangannya. CJ marah dan tetap meminta Bob untuk menghentikan mobil itu. We should get off the grid right now. CJ berusaha untuk bersikap rasional dan meminta untuk dipulangkan. Presley remembers saying that I was. They think you're in. I'm not in. I get it. What did you? Wait a minute. You did this on purpose, me. And it's fine. Bob but juga I know. sempat menceritakan bagaimana partnernya dibunuh oleh Black Badger dan agen Pam malah menuduh Bob sebagai pembunuhnya. Namun di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba ada seorang pengendara. Melihat ada motor, CJ langsung memakai kesempatan itu untuk melarikan diri dan segera menuju ke kantor Dr. Dan, tempat ia dan Maggie hendak berkonsultasi tentang pernikahannya. Sesampainya CJ, agen Pam lebih dahulu mencegat CJ dan membawanya untuk berbicara. CJ mengungkapkan penyesalannya dan bersumpah bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Bob. Agen Pam menenangkan CJ dan berkata bahwa ia percaya pada CJ dan menceritakan bahwa Bob terobsesi pada karakter yang ia ciptakan sendiri bernama Black Badger dan kembali menegaskan bahwa Bob lah yang telah membunuh Phil. Hal ini ia simpulkan setelah mendapat laporan dari Phil 3 minggu yang lalu, tepat sebelum Phil terbunuh. Agen Pam juga meminta bantuan CJ untuk menekan tombol merah pada alat yang diberikan. Di kantor Dr. Dan, tampak Maggie yang sedang berkonsultasi dengan sang dokter. Ia pun memperkenalkan CJ yang baru tiba dengan Dr. Dan. CJ tidak dapat mengontrol keterkejutannya yang disalahartikan oleh Maggie pasangannya. Sesi konsultasi yang kacau itu pun berakhir buruk. Maggie pergi meninggalkan CJ karena mengira bahwa CJ tidak lagi memiliki komitmen di dalam pernikahan mereka. Bob berkata justru bagus jika Maggie menjauh. Dan ketika CJ bertanya, "Di mana Dr. Dan?" Voila, Bob membuka sebuah pintu dan di sanalah Dr. Dan berada. CJ yang ketakutan mengancam Bob dengan alat yang diberikan oleh agen Pam. Bob sekali lagi meyakinkan CJ bahwa yang dikatakan oleh agen Pam merupakan kesalahan dan bahwa Bob membutuhkan CJ untuk menangkap Black Badger, mengungkap transaksi gelap serta untuk membersihkan nama mereka. Dan itu semua akan selesai malam ini. Mereka pun pergi mendatangi mimpi buruk Bob, Trevor. Karena menurut CJ, mereka membutuhkan bantuan Trevor untuk mendapatkan nomor transaksi yang mereka cari. Bob pun tidak dapat menyembunyikan rasa gugupnya. Tanpa diduga, Trevor memakai kesempatan itu untuk meminta maaf sedalam-dalamnya atas perbuatannya dulu. Bob pun mengakui bahwa ia tidak menduga Trevor akan meminta maaf. Sayangnya, Trevor tetaplah Trevor. Ia sama sekali tidak berubah dan terus mengolok CJ dan Bob. Bob, come on, do what you did in the bar. 50 shot. You missed that. At least you found the handle. Walau pada akhirnya Trevor tetap memberikan nomor transaksi itu pada CJ. That's it. Di tengah situasi buruk itu, agen Pam menelpon CJ dan mulai mengancam CJ karena CJ dinilai ikut melakukan konspirasi bersama Bob.
CJ akhirnya mengejar Bob dan meminta maaf. Ia menceritakan percakapannya dengan agen Pam dan bahwa ia sudah memberitahu lokasi mereka saat ini. CJ merasa tidak tenang mengetahui Bob tengah disiksa. Ia dihantui rasa bersalah sampai kemudian ia melihat pisang. Give me a key card. Give it to me. Good job. Warner would say if he could see you like this. 2 words. I'm in. Bob masih merasa rendah diri dan CJ meyakinkan Bob bahwa ia bisa menjadi siapapun yang ia mau. Here, Jet! Did you see that? Yeah! Come on, follow me. Let's do it. Wait, no, what the fuck am I doing here? You get the gun. I'm behind you. Bob dan CJ pun berhasil melarikan diri, juga berhasil mendapat lokasi transaksi Black Badger melalui pelacak GPS milik CIA. Mereka pun menuju Boston dengan pesawat curian dari sebuah lapangan terbang pribadi. Mereka pun tiba di Boston, namun tidak tampak tanda-tanda dari Black Badger sampai CJ melihat ada ruangan menuju basement. Kemudian Bob turun dan meninggalkan CJ di atas. You're early. So are you. CJ tidak tenang dan melihat agen Pam turun ke bawah juga. Ia semakin yakin bahwa agen Pam adalah sang Black Badger dan langsung menghubungi Bob, namun tidak tersambung. Ia pun akhirnya nekat dan lari menyusul Bob tanpa mengetahui kondisi di bawah. Who is he? It's my partner. Saat Bob akan bertransaksi, tiba-tiba muncul Phil dari balik tembok. Dan mereka berdebat tentang siapa Black Badger yang asli. Tepat ketika Phil dan Bob melemparkan kode satelit yang mereka pegang, agen Pam muncul. No! He's got the code! Ketika Bob keluar dari mobil, CJ marah padanya dan tidak percaya lagi karena tadi Bob menembak leher. Golden Jet for the win! Setelah berhasil menumbangkan Bob dan mendapatkan pistol kembali, Phil mengaku bahwa ialah Black Badger dan Bob adalah orang yang terlalu lemah. Distraction. Setelah mengalahkan Phil, Bob dan CJ pun tiba di SMA mereka, diantar oleh agen Pam menggunakan helikopter. Pam juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dan betapa negara berhutang pada Bob. CJ juga berhasil menyelamatkan pernikahannya dengan Maggie. CJ berkata bahwa ia telah meretas sistem voting dan memastikan Bob yang menjadi pemenang King and Queen. Namun untuk ketiga kalinya, Trevor berusaha mengolok-olok Bob kembali. Scared little bitch. I don't like bullies. Darla yang dulu sempat disukai oleh Bob pun turut hadir dan mereka semua menikmati pesta malam itu. Pesan yang dapat kita petik dari film yang mengusung tema anti-bullying ini adalah stop bullying. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang film Central Intelligence? Langsung komen di bawah ya. Demikian review film kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Salam pecinta film.